Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama gue di sini di Gimayu Channel. Timnas Indonesia akan kedatangan pelatih baru ya, pengganti Sinteyong, yaitu Patrick Kluivert ya, pemain dari Belanda di eranya legend di tahun 90-an ya. Nah pasti eh, setiap pelatih ya mempunyai ciri khas masing-masing dan mempunyai visi dan misi bermain yang berbeda ya teman-teman. Nah, kita akan bahas siapa saja yang akan diangkut oleh pelatih baru kita dan bagaimana taktik dan strategi ya. Ini kita hanya sekedar bayangan saja ya. Apabila nanti pelatih baru kita melatih timnas Indonesia kita, yang kita ketahui skuad timnas Indonesia kita sudah mewah ya semenjak diatur oleh Sinteyong ya. Tinggal bagaimana caranya kita bisa memperkuat lini tengah dan lini serang kita ya, dan bisa menghasilkan striker yang bagus, striker yang haus gol ya, dan merubah taktik permainan dari parkir bis bisa lebih menyerang ya. Yang kita ketahui kan Belanda itu menerapkan ya tactical total football ya. Mungkin nanti akan diterapkan oleh Patrick Kluivert di timnas Indonesia sendiri ya. Maka dari itu kita membutuhkan striker yang ganas, yang haus gol. Yang terdekat kita akan ada oleh Rumania yang sebentar lagi akan diproses naturalisasinya dan kemungkinan segera bergabung dengan timnas Indonesia untuk melawan Australia dan Bahrain. Dan juga ada Jero Litwet yang diproyeksikan akan tampil juga melawan Australia dan Bahrain dan akan diduetkan untuk proses naturalisasi dan pengambilan sumpah. Jadi oleh Romeni dan Gerald Duel ya, info dari PSSI akan diduetkan untuk bisa dinaturalisasi dan diambil sumpah untuk berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain teman-teman. Nah, melihat dari skuad timnas Indonesia ya, banyak pemain naturalisasi kita yang kemarin era Sinteyong yang sudah tidak dipanggil lagi ataupun menjadi bangku cadangan terus menerus ya. Itu seperti ada Eliano Rendes dan juga Elkan Bagot yang infonya itu dibekukan oleh PSSI dan Sinteyong kemarin karena kasus dia tidak hadir pada pemanggilan melawan Gina ya. Yang sebenarnya kita tuh peluang kita bisa tampil di Olimpiade sangat besar karena dengan tidak kehadirannya Elkan Bagot menjadi suasana menjadi panas ya, dan ada perseteruan di antara Elkan Bagot dan juga Sinteyong. Nah, kemungkinan besar di tangan Kluivert nanti ya, Elkan Bagot kemungkinan besar bisa dipanggil kembali. Itu nanti tergantung dari kebijakan PSSI dan juga dari PT Kluivert sendiri ya. Kalau jika Elkan Bagot dipanggil, otomatis posisi back kita sangat kuat, sangat luar biasa. Kemungkinan juga bisa dipakai 3 formasi seperti yang diterapkan oleh Sinteyong ya. Di situ ada JIS, Mes Ilger, dan juga Elkan Bagot. Jika Elkan Bagot dipanggil, kalau tidak ada Rizky Ridho ya. Yang kita ketahui kan Justin Hamka tidak bisa bermain di posisi back ya, karena akumulasi kartu kuning. Jadi kemungkinan 3 back itu diisi oleh JIS, Mes Ilger, dan juga Rizky Ridho. Nah, di posisi sayap ya, sayap kiri sudah pasti ya. Walaupun pelatihnya siapa, pasti Kevin Verdong akan dipasang di posisi sayap kiri ya, karena dilihat dari kualitas sangat luar biasa ya, daya juangnya tinggi ya. Nah, di posisi kanan itu akan dihuni oleh Kevin Dix ataupun Sandy Walsh, tergantung kebutuhan tim dan juga nanti dari pelatih baru kita ya, Patrick Kluivert. Nah, di posisi tengah, nah ini yang menarik teman-teman. Apabila Jero Litwell ya diusahakan bisa tampil melawan Australia dan juga Bahrain, ini sangat enak, sangat aman karena di tengah ada Tom Haye dan juga Jero Litwell yang bisa membantu ya, membackup dari Tom Haye untuk posisi lini tengah dan bisa mensuplai bola ke depan ya, sehingga kita bisa lebih kuat di tengah ya. Di situ juga ada Nathan Joe dan juga Ivan Jenner ya di posisi tengah. Nah, beralih ke posisi depan.
Dengan tidak hadirnya Ratna Ramangun akan akumulasi kartu, pasti posisi ditempati oleh Rafael Strijk ya, di posisi kiri, posisi aslinya dia. Nah, di posisi kanan kemungkinan bisa Eleno Renders ya. Karena di eranya Sinteyong, Eleno Renders itu tidak pernah dipasang. Pasang hanya sekali, itu juga di menit ke-70. Setelahnya tidak pernah dipanggil lagi. Ya. Nah, itulah makanya mungkin di era Patrick Kluivert, Eliano kemungkinan besar bisa dipanggil dan bisa menempati posisi kanan ya, menemani Rafael Strijk. Nah, tengah kemungkinan bisa ditempati oleh Marcelino Ferdinand. Nah, ini menarik teman-teman ya. Jika oleh Rumeni belum bisa hadir di pertandingan melawan Australia dan Bahrain, kemungkinan besar Marcelo Ferdinand akan menjadi tumpuan ya di lini tengah. Jika oleh Rumeni hadir, kemungkinan yang akan dikorbankan adalah Eliano Renders. Nah, Struijk dan juga Marcelino akan berjibaku untuk membantu oleh Rumeni di posisi depannya teman-teman ya. Karena kan tidak kehadirannya Ragnar Ormangun karena akumulasi kartu. Sebenarnya posisi kita sudah kuat ini, sudah mewah. Tinggal polesan dan tinggal visinya sama-sama. Kita harus bisa lolos ke Piala Dunia, itu pasti kita akan bisa menghasilkan pertandingan yang terbaik dan juga hasil yang terbaik ya teman-teman ya. Nah, yang menjadi satu nama lagi nih yang istilahnya kita bisa ambil yaitu adalah Jens Reven ya. Yang kita ketahui keluarga Jens Reven cukup dekat dengan Patrick Kluivert ya. Jadi kemungkinan Jens Reven akan dipanggil ya untuk melapis oleh Rumeni jika oleh Rumeni sudah tersedia di melawan Australia dan juga Bahrain ya. Yang kita tahu kan kemarin Jens Reven sama sekali tidak dipanggil oleh Sinteyong. Dia difokuskan untuk U20 karena Jens Reven ini masih belum bisa ya bersaing di era Sinteyong. Karena di situ masih ada Ovi Caraka ya yang selalu menjadi andalan dari timnas Indonesia ya. Nah, mungkin Jens Reven akan dipanggil dan akan memperkuat lini serang kita. Wah, ini mantap teman-teman, luar biasa ya. Itu menjadi squad yang mewah di tangan Patrick Kluivert nanti apabila yang gue sebutin tadi ya, itu semuanya terlaksana dipanggil. Wah, ini sangat luar biasa sekali ya. Tapi semua tergantung kepada pelatih ya. Siapa aja yang diturunkan, gimana strategi, taktik dan juga visi bermain itu tergantung dari pelatihnya nanti. Pasti Patrick Kluivert dalam waktu 2,5 bulan ini sudah melihat, membaca dan menganalisa permainan dari timnas Indonesia dan pemain-pemain abroad kita, siapa saja yang dipasang, siapa saja yang menunjukkan performance yang terbaik ya. Itu pasti Patrick Kluivert sudah melihat ya. Karena dalam 2,5 bulan ini waktu masih panjang ya. Yang kedua, kita masih bisa mencari pemain kembali ya. Kemungkinan ada yang dicoret dari timnas Indonesia ya, mungkin yang dari zaman era Sinteyong merasa tidak cocok bisa dicoret ataupun dipertahankan di eranya Patrick Kluivert ini, dan juga mungkin ada pemain tambahan kembali ya seperti Jens Reven nanti, ataupun bisa jadi juga ya ada pemanggilan dari Robert Jadim juga bisa, ataupun di Jody Weirman ya, tapi kan Jody Weirman belum dinaturalisasi ya. Kemungkinan bisa terjadi semuanya, tetapi fokus untuk dua ini dulu ya, Gerolito dan juga oleh Rumeni ya. Dua ini masuk, luar biasa, mantap ya. Indonesia semakin kuat di tengah dan kita mempunyai mesin gol yang ditunggu-tunggu ya oleh masyarakat Indonesia ya. Mudah-mudahan oleh Rumeni bisa menunjukkan, membuktikan kualitasnya sebagai striker yang haus gol ya, yang bisa membantu timnas Indonesia maju lebih tinggi apalagi kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026 teman-teman ya. Itulah. Tapi kita masih ada cadangan-cadangan yang istilahnya yang masih bisa lah, kualitasnya masih bagus ya, seperti ada Sen Patinama ya, ada bek kita kiper kita selain Martin Paes, kita juga ada Tuna Radio ya. Di depan ada Ramadan Sananta. Nah, kita tidak mengetahui apakah Mark Locke dan Lily Pali dipanggil atau tidak. Kita tidak tahu karena
itu semua kan tergantung dari pelatih dari PT Klevet ya. Apabila Mark Rock atau Lily Pali dipanggil walaupun usianya sudah tidak muda lagi ya, ini akan semakin menarik dan banyak pemain-pemain yang dibawa oleh Era Sinteyong akan dicoret ya. Tapi itu semua kan untuk kebangkitan timnas Indonesia dan juga untuk ketersediaan skuad kita melawan Australia dan Bahrain agar kita tuh bisa menghasilkan 4 poin dari 2 pertandingan tersebut ya. Kita udah semuluk-muluk Australia kita seri aja ya. Dan lawan Bahrain di kandang kita harus bisa memaksimalkan poin. Itu yang penting. Jadi kita menarik, kita tunggu ya, apakah Elkan Bagot akan dipanggil kembali di eranya Patrick Kluivert dan Jens Treven apakah akan dipanggil ya perdana di timnas senior oleh Patrick Kluivert. Kita tunggu saja ya. Setelah nanti dia datang ke Indonesia, setelah resmi menjadi tanda tangan dan juga membicarakan kontrak, mungkin nanti akan ada perkenalan ya dengan semua pemain. Dari situlah kita bisa tahu siapa saja yang menjadi list skuad tim Indonesia ke Piala Dunia 2000 kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain nanti teman-temannya. Sambil menunggu oleh Rumeni dan Jero Duel yang akan dinaturalisasi ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya pembahasan tentang skuad mewah kita timnas Indonesia nanti di era pelatih baru kita ya. Apakah akan merubah ya skema yang ada di skuad timnas Indonesia kemarin asuhan Sinteyong atau melanjutkan ya apa yang sudah ada di era Sinteyong ataupun ya merubah total ya. Jadi dirubah total semuanya dari posisi kiper, back, tengah, depan, dan gaya permainan pun pasti berubah ya. Untuk gaya permainan pasti berubah karena setiap pelatih mempunyai gaya permainan yang beda-beda ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita dukung terus timnas Indonesia ya. Walaupun sekarang dalam banyak gejolak ya di timnas Indonesia semenjak pemecatan STI, tapi tetap kita dukung ya. Siapapun yang bertanding, siapapun yang diturunkan, siapapun pelatihnya, siapapun ketua PSSI-nya, siapapun ya manajer timnas kita, tetap kita dukung karena dengan dukungan kita timnas Indonesia bisa lebih baik, bisa membuktikan semangatnya ya dan termotivasi untuk lebih baik teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu konten dari gua. Jangan lupa di subscribe ya, di like dan komentar ini agar bisa berkembang dan bisa memberikan informasi terbaru tentang sepak bola terutama timnas Indonesia teman-teman ya. Oke, sampai jumpa lagi dengan gue Yudi. Salam olahraga.